BTTH Kaisar Api, episode 260. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Berpura-puralah menjadi hantu, pergi dari sini. Xiaoyan berdiri diam di lantai altar saat ini, kekuatan merah menyala dari para pejuang abadi memancar keluar, dan dia berteriak ke arah altar. Pada saat ini, altar berbentuk oval sepanjang 100 meter telah dikelilingi oleh sumber terlarang yang diciptakan oleh roh jahat hantu, dan bahkan penghalang terlarang ini untuk sementara menekan kekuatan 3 orang Suyue dan membuat mereka tidak dapat bergerak. Oh, menarik sekali bisa lolos dari blokade alam asal terlarang. Saat teriakan keras Xiaoyan mereda, sosok bayangan itu perlahan muncul. Yang menarik perhatian Xiaoyan adalah seorang pria misterius yang terbungkus jubah hitam, namun di balik jubah hitam pria misterius itu, kata "dosa" yang berwarna merah dan jahat terlihat sangat mencolok. Dosa, bagaimana mungkin? Melihat sosok itu, ekspresi wajah Suyue menjadi semakin sulit untuk dilihat. Mereka telah mendengar tentang kekuatan dosa, tetapi mereka belum pernah menghadapinya. Tetapi tidak ada keraguan bahwa dosa ini jauh lebih kuat daripada tim Hawkeye mereka dalam hal kekuatan dan sarana. Dosa. Melihat ini, Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk berkata. Tanpa diduga itu adalah dosa. Tepat ketika Xiaoyan bingung, Soul Eater menghela napas penuh emosi. Dosa ini adalah kekuatan besar yang terdiri dari manusia dan setia kepada ras jahat di luar wilayah tersebut. Alien telah memberi mereka kekuatan jahat, sehingga mereka dapat menggunakan identitas manusia mereka untuk bebas masuk dan keluar dunia, dan dengan demikian melakukan beberapa hal kotor untuk alien, kata penguasa Soul Eater. Dan setahu saya, setiap kali mereka muncul, jika tidak ada hubungannya dengan api suci, saya khawatir itu ada hubungannya dengan ras jahat asing di belakang mereka, kata Dewa Pemakan Jiwa Zaidu. Daun abadi, kata Xiaoyan terkejut setelah diucapkan oleh pemakan jiwa. Seharusnya benar, orang-orang ini datang untuk mengambil daun mayat hidup. Hati-hati, orang-orang ini tidak pernah bertindak sendirian. Identitas orang ini hanyalah yang terendah di antara dosa, dan seharusnya disebut penjaga dosa. Meskipun kekuatannya berada di tahap akhir One Star Fighting Immortals, dia mungkin punya kaki tangan. Penguasa Soul Eater memberi instruksi. Seharusnya ada harta karun di tubuhmu, kan? Kata si penjaga kriminal itu kepada Xiaoyan, memperlihatkan gelombang kejahatan yang amat besar di balik kalimatnya. Kau juga seharusnya punya rahasia yang ingin ku ketahui. Xiaoyan tentu saja tidak takut pada penjaga dosa ini. Lagi pula, dia tidak membicarakan api suci di tubuhnya. Dengan cara yang dimiliki Xiaoyan saat ini, aku khawatir sudah cukup baginya untuk tidak menggunakan api suci. Berurusan dengan orang ini, serahkan daun-daun mayat hidup itu, kalau tidak, mati. Si pendosa jelas tak tega bicara terlalu banyak dengan Xiaoyan, dan langsung berkata yin dan yang dengan nada aneh. Aku tidak punya daun abadi, tapi aku bisa mengirimmu ke neraka. Lapisan ketujuh, menghancurkan penguasa langit. Xiaoyan menanggung beban serangan itu. Ia tidak memberi kesempatan kepada penjaga kriminal itu dan melancarkan serangan terlebih dahulu. 7 sinar penguasa yang menyilaukan dengan kekuatan untuk menghancurkan orang mati dan yang mati, menyerang penjaga dosa secara langsung. Itu di luar kemampuan kita. Melihat ini, penjaga kriminal itu menepisnya dan melambaikannya dengan santai. Tiba-tiba, serangan Xiaoyan yang tampaknya kuat langsung ditelan oleh jejak aura jahat di alam asal terlarang, yang langsung ditelan. Tentu saja, ini agak rumit. Xiaoyan juga tersenyum tak berdaya. Meskipun penguasa langit pemecah lapisan ketujuh itu kuat, setelah dipromosikan menjadi Dosian, setiap kali aku menggunakannya, aku merasa tidak berdaya. Sepertinya aku harus menemukan metode penguasa tingkat tinggi. Kalau tidak, penguasa langit pemecah lapisan ketujuh saja tidak cukup untuk menghadapi musuh berikutnya. Satu jari di langit, panggil langit dan bumi. Sesaat kemudian, Xiaoyan mengerahkan kekuatan dahsyat petarung abadi di tubuhnya, dan mengumpulkannya langsung di ujung jarinya, ingin melesat ke arah penjaga kejahatan itu. Sabu-sabu, menghadapi pukulan telak Xiaoyan, sipir penjara tak berani menganggapnya enteng. Ia terus merapal mantra-mantra kuno. Kemudian, di dunia sumber terlarang, energi hitam yang tak terhitung jumlahnya menggeliat, dan kegelapan tiba-tiba mengembun. Ksatria, sang ksatria kegelapan mengenakan baju sirah kokoh dan memegang pedang besar yang serasi di tangannya, bagaikan seorang penjaga. Bang bang bang, kekuatan Xiaoyan sudah di ujung jarinya, dan ia tiba-tiba menghadapi sipir kriminal. Tiba-tiba,
Ksatria kegelapan itu mengangkat pedang di tangannya, langsung menghadapi serangan Xiaoyan. Ring-ling-ling, suara benturan logam terdengar perlahan. Setelah beberapa saat, Xiaoyan mundur 3 langkah, sementara sang ksatria gelap mundur 10 langkah, dan bahkan pedang di tangannya sedikit bergetar. Orang ini, melihat pemandangan ini, penjaga itu mengerutkan kening. Jelas, dia tidak mengerti mengapa Xiaoyan tidak dipenjara di alam sumber terlarang, dan bagaimana mungkin kekuatan tahap pertempuran abadi bintang 1 itu bisa dibandingkan dengan kekuatan ksatria kegelapannya sendiri. Kau harus tahu bahwa ksatria kegelapan milikmu itu sebanding dengan manusia kuat di tahap akhir. Xiaoyan, orang ini, bisakah kau mengatasinya? Melihat Xiaoyan mengabaikannya dan langsung menghadapi petugas kriminal itu, Yu Xiaoye tak dapat menahan diri untuk bergumam pelan. Meskipun kekuatan serangan Xiaoyan sangat kuat, tempat ini berada dalam pesona orang itu. Jika ini terus berlanjut, situasi Xiaoyan akan terancam. Su Yue juga berkata tanpa daya, kekuatan pemenjaraan alam asal terlarang mungkin hanya untuk sementara waktu. Kekuatan itu tidak akan hilang, jadi mereka juga tidak berdaya dan hanya bisa menatap. Tidak, ada sejumlah besar energi di tubuh Xiaoyan yang terkumpul dengan cepat. Apa yang tampaknya sedang dia lakukan? Serangan tadi hanya tipuan. Saat berikutnya, mata indah Liu Qing merasakan ada yang tidak beres dan berkata pelan. Dan pada saat mereka bertiga sedang berbicara, situasi di udara benar-benar berubah secara dramatis. Hampir sampai detik berikutnya, senyum berbahaya tersungging di sudut mulut Xiaoyan, lalu di telapak tangannya, sebuah lingkaran dengan kekuatan pengurung yang sangat kuat tiba-tiba menyebar. Kekuatan kurungan. Melihat ini, penjaga itu terkejut. Ia hanya ingin memanggil ksatria kegelapan untuk melindungi dirinya, tetapi ia langsung diserang oleh Xiaoyan. Monumen pemakan darah. Tahan aku. Xiaoyan menunjuk ke arah ksatria kegelapan, dan kekuatan agung untuk melawan para abadi menyeret ksatria kegelapan itu untuk sementara waktu. Kekuatan penjara yang besar itu berubah menjadi sisi yang penuh dengan ukuran 100 meter. Prasasti batu cian gelombang jatuh dari langit dan menghantam penjaga dosa. Di atas prasasti batu cian, terdapat kekuatan penjara yang sangat tirani, bahkan ada gelombang fluktuasi yang melahap. Jika diselimuti olehnya, bahkan sekuat penjaga dosa, kekuatan almarhum Xingduoxian, saya khawatir itu akan langsung tertindas. Kekuatan jahat. Penjaga dosa itu tiba-tiba menggelengkan kepala dan mendesah, jejak kegelapan yang pekat, seolah-olah aura jahat yang merayap keluar dari jurang perlahan menyebar. Haha, aku sudah lama menunggumu. Melihat prasasti batu biru hendak menindas penjaga kejahatan itu memanggil sumber kejahatan untuk mencoba melawan, tetapi lengkungan berbahaya muncul di sudut mulut Xiaoyan. Api suci menghancurkan kejahatan. Hancurkan dia untukku. Kemarahan meledak dari mulut Xiaoyan, dan kemudian api biru kuning kecil melesat ke arah penjaga yang bersalah itu dalam sekejap. Di mata Su Yue dan yang lainnya, nyala api ini hanyalah nyala api biasa, tetapi itu karena Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyembunyikan fluktuasi nyala api suci dengan sempurna, sehingga tidak akan ditemukan olehnya. Bagaimana mungkin? Api suci ganda. Di bawah perlindungan kekuatan jiwa Xiaoyan yang besar, api biru kuning itu tidak menunjukkan kekuatan api suci apapun. Namun, ketika bersentuhan dengan kekuatan jahat penjaga dosa, api itu langsung menelan sumber jahatnya. Dengan lenyapnya sumber kejahatan, tatapan penjaga itu menjadi sangat serius untuk pertama kalinya. Sumber jahatku sendiri telah dilenyapkan oleh kekuatan api suci. Tanpa sumber jahat itu, aku khawatir dengan kekuatanku sendiri saat ini, akan lebih sulit lagi untuk menghadapi kekuatan penekan dari prasasti batu cian ini. Aku mengerti bagaimana kau menghadapi monumen pemakan darahku. Tahan aku. Melihat api suci dengan mudah menembus semua pertahanan dan sumber kejahatan si pendosa, pertahanan si pendosa lainnya tak berguna di hadapan Xiaoyan langsung mencibir. Tidak peduli seberapa kuat penjaga dosa Xingduoxian ini di tahap akhir, dan seberapa jahat sumber kejahatan di tubuhnya, dia tetap tidak sebanding dengan kekuatan api suci pada Xiaoyan, apalagi kekuatan dua api suci. Kecuali jika Raja Ras jahat dari luar wilayah itu datang, dan masih ada sedikit prestise bagi Seng Yan, jika tidak, jejak asal-usul kejahatan ini tidak layak disebut di mata Seng Yan. Sabu-sabu. Tak lama kemudian, lempengan batu biru itu tak berhenti sama sekali, dan langsung menyelimuti seluruh tubuh si pendosa dengan kekuatan penjara yang luar biasa dahsyat. Sepenuhnya terbungkus oleh prasasti batu biru, si penjaga kriminal tiba-tiba menjerit kesakitan. Karena tablet batu cian baru saja menyelimutinya, aura berdarah menyebar ke seluruh tubuhnya, dan kekuatan tirani penjara secara langsung menekan kekuatan di tubuhnya.
Penjaga dosa itu ditekan olehnya, dan ksatria kegelapan itu langsung berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang. Ledakan, Wengom. Saat para penjaga kriminal itu sepenuhnya ditekan, alam terlarang yang menyelimuti ketiga Suyue juga perlahan mundur. Adik Xiaoyan sangat baik. Suyue baru saja pulih, dan langsung menunjukkan kekagumannya pada Xiaoyan. Dalam pekerjaan mereka berjalan di ambang hidup dan mati sepanjang tahun. Tentu saja, mereka tidak memandang usia, mereka hanya memandang kekuatan mereka. Selama mereka masih memiliki kekuatan yang cukup, mereka layak dihormati. Bagaimana cara menghadapi orang ini? Liu Qing melangkah maju sedikit dan bertanya. Saya pikir mereka tidak boleh bertindak sendiri, harus ada kaki tangan lainnya. Dan menurut dugaanku, mereka seharusnya sudah mengikuti kita sejak lama, atau menggunakannya sebagai umpan untuk memancing kaki tangan mereka keluar dari sarang. Xiaoyan mengajukan usulan yang berani. Adik laki-laki itu benar, aku setuju, kata Suyue sambil tersenyum. Jelas, dalam situasi seperti ini, orang biasa pasti takut buang air kecil. Tindakan Xiaoyan barusan telah memenangkan kepercayaan dan rasa hormat Suyue. Terlebih lagi, kekuatan misterius, dosa, tidak pernah sendirian dalam setiap aksi. Karena merekalah yang menjadi targetnya, mereka tidak perlu berhati lembut. Ia harus menjadi sarang untuk menghindari masalah di masa depan. Jika tidak, begitu mereka lolos dari siapapun, yang menanti mereka adalah balas dendam gelap. Aku juga setuju, Yu Xiaoye tak punya pilihan selain berkata. Xiaoyan baru saja menyelamatkan mereka, jadi Xiaoyan tidak begitu kejam di hati Yu Xiaoye saat ini. Tetapi bagaimana menentukan tenaga dan kekuatan mereka? Lagi pula, Kapten Yu tidak ada di sini, dan pasukan utama kita juga tidak ada. Kalau musuh yang kita tarik terlalu kuat, aku khawatir. Saat itu, Liu Qing berkata dengan sedikit khawatir. Kekuatan Xiaoyan telah terlihat dengan mata kepala sendiri. Meskipun baru berada di tahap awal Dosian Bintang 1, ia tidak takut dengan tahap akhir Dosian Bintang 1. Dengan tambahan elemen air dan bulan di tahap awal Dosian Bintang 2, selama tidak bertemu dengan petarung kuat di tahap akhir Dosian Bintang 2, diperkirakan tidak akan ada masalah. Apakah kau lupa identitasku? Xiaoyan tiba-tiba tertawa ketika mendengarnya. Alkemis. Saat tawa Xiaoyan mereda, mereka bertiga berkata serempak. Rupanya, dia terkejut dengan taktik bertarung Xiaoyan barusan, dan tak seorang pun ingat identitas Xiaoyan. Dalam hal pertarungan, Dosian Bintang 1 tahap pertama tidak kalah hebat dari Dosian Bintang 1 tahap selanjutnya, dan bahkan dalam hal teknologi pemurnian, ia adalah seorang ahli pemurnian obat tingkat kaisar tingkat 3. Di antara mereka, hanya satu identitas saja sudah cukup untuk membuat Xiaoyan bangga pada para pahlawan. Dua identitas itu berpadu, Xiaoyan ini bisa dikatakan sebagai sosok yang sangat arogan. Tidak diragukan lagi bahwa seorang apoteker tidak hanya dapat memurnikan banyak obat ajaib, tetapi kekuatan jiwanya yang kuat juga merupakan cara terbaik untuk merasakan bahaya dan bahkan meminta informasi. Atribut bumi yang kuat memang dapat menilai faktor risiko berdasarkan tanah, sehingga mereka dapat memilih rute, tetapi bagaimanapun juga, jaraknya terbatas, dan itu cukup merepotkan. Namun, apoteker berbeda. Setelah kekuatan persepsi jiwa yang besar dilepaskan, bahaya yang ada akan terlihat jelas. Bahkan eksplorasi jiwa apoteker adalah cara terbaik untuk meminta informasi. Semua hal ini baru saja mengukuhkan status luar biasa seorang apoteker. Bantu aku melindungi Dharma, aku akan mencari tahu dengan memeriksa ingatannya. Xiaoyan pertama-tama menggunakan kekuatan jiwanya untuk memastikan tidak ada orang seperti itu di sekitar sebelum berkata kepada ketiga Suyue. Baiklah, adikku, jangan khawatir. Keselamatanmu ada padaku, kata Suyue sambil bersumpah. Anak sialan, apa yang kamu inginkan? Kukatakan padamu, aku ini orang yang berdosa. Kalau kau berani berbuat apapun padaku, pasukan kami tidak akan pernah memaafkanmu. Dengan kekuatanmu, kami tidak pantas membawa sepatu. Penjaga kriminal itu melihat Xiaoyan datang ke arahnya dengan niat jahat dan tak kuasa menahan rasa takut di hatinya. Api biru kuning tadi jelas merupakan fluktuasi dari dua api suci. Meskipun agak lemah, penjaga itu yakin, dan tiga orang Suyue lainnya tentu saja tidak menyadarinya. Tidak apa-apa, santai saja. Xiaoyan dengan lembut menghampiri penjaga itu, menatap sosok di dalam prasasti batu cian yang penuh darah, dan tak kuasa menahan diri untuk berkata. Tablet darah pemakan roh ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tablet ini memiliki kekuatan darah dan penjara. Selama dipalsukan dengan cara lain, tablet ini terutama didasarkan pada keterampilan bertarung penyegelan. Setelah terkena tablet batu biru, tablet ini akan sepenuhnya dilumpuhkan. Penindasan bukan hanya penindasan kekuatan,
tetapi bahkan pikiran dan tubuh, seluruh tubuh ditekan dan diikat, dan ini adalah bagian paling menakutkan dari teknik bertarung anjing laut. Beraninya kau menyinggung, penjahat, kami. Kau tak boleh mati. Melihat ini, sipir penjara menyadari bahwa ia tak punya tempat untuk berlindung, dan langsung meraung, lalu matanya berbinar penuh tekad, dan semangat juang dalam tubuhnya tiba-tiba membuncah. Tidak, dia ingin meledakkan dirinya sendiri. Liu Qing di samping adalah orang pertama yang berbicara. Terlalu aneh rasanya ingin meledak di depan apoteker tingkat 3 kaisarku. Melihat ini, Xiaoyan menggelengkan kepalanya, lalu matanya menyipit, dan kekuatan jiwa yang menyilaukan langsung terpancar, menghadap tubuh sipir kriminal yang tertekan itu. Dan pergi, guru. Dengan suara keras, aura dendam yang bergejolak di tubuh Guil Tigar tiba-tiba mereda, bahkan pupil matanya pun dipenuhi rasa yang mendalam, dan Xiaoyan di sampingnya tampak persis sama. Ini, meskipun Yu Xiaoye adalah wanita tertua di keluarga Yu, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi ini dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. SSSTTT, jangan berisik untuk mengganggunya. Inilah kemampuan unik pendeteksi jiwa sang alkemis. Mereka bisa menggunakan kekuatan jiwa mereka sendiri untuk mendeteksi ingatan orang lain, bisik Sui Yue lembut. Orang ini sangat kuat, aku tidak tahu apakah aku akan bertemu dengannya di Dongsu, kata Liu Qing pelan. Setelah kata-kata itu selesai, mereka bertiga juga sudah berjaga di tepi altar. Crash! Kekuatan jiwa Xiaoyan sangat besar, langsung mengalir ke tubuh penjaga kriminal, lalu mengikuti anggota tubuh dan tulangnya, langsung menuju pusat otaknya. Jika Anda ingin menjelajahi memori, pusat otak adalah tempat paling lengkap untuk memori. Menabrak, apa ini? Tepat ketika kekuatan jiwa Xiaoyan berada dalam kondisi ketiadaan, ia menuju ke pusat otak tubuh sipir kriminal. Awalnya, ia berjalan tanpa hambatan, tetapi ia menemukan beberapa masalah di sepanjang jalan. Pusat otak adalah tempat dengan ingatan paling lengkap. Xiaoyan langsung menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam tubuh sipir. Jika ia bisa memasuki pusat otak, ia pasti bisa mendeteksi semua ingatan yang diketahui sipir. Pada saat ini, jalan ini adalah jalan tercepat menuju pusat otak, tetapi pada saat ini, Xiaoyan terhalang oleh seberkas cahaya hitam besar. Sinar cahaya hitam ini dengan rapat menghalangi satu-satunya jalan menuju pusat otak, dan tidak ada gejolak yang mengerikan pada sinar cahaya hitam itu. Tetapi untuk beberapa alasan, ketika Xiaoyan menatap tirai cahaya hitam yang biasa saja ini, semburan pusing datang perlahan. Tirai cahaya ini agak kuat. Setelah menyelidiki sebentar, Xiaoyan merasa sedikit tak berdaya. Sinar cahaya hitam di depannya yang menghalangi jalannya cukup rumit, dan kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa ia tangani. Kekuatan jahat, dilihat dari penampilannya, sinar hitam ini punya banyak asal-usul, tapi memang itu yang aku inginkan. Aku menghisapnya dengan lonceng sungai darah. Aku baru saja mendapatkan lonceng sungai darah dan belum mengisinya. Energi yang begitu dahsyat bisa digunakan sebagai pupuk. Sang penguasa pemakan jiwa tiba-tiba tertawa. Kekuatan ini terlalu jahat, apakah akan baik-baik saja? Meskipun pemakan jiwa dan lonceng sungai darah adalah roh jahat di dunia hantu, Xiaoyan masih sedikit khawatir. Jangan khawatir, kekuatan prajurit hantu ini jauh lebih kuat dari yang kau kira. Jika kau tak mampu menyerap sedikit pun kekuatan jahat ini, maka gelar prajurit jahat di dunia hantu akan sia-sia. Meskipun kekuatan ini adalah kekuatan jahat dari orang-orang jahat di luar dunia, rasanya seperti mimpi jika menginginkan seorang prajurit hantu mengalami kecelakaan dengan kekuatan sekecil itu. Raja sebenarnya dari ras jahat asing mereka hampir tiba, kata sang pemakan jiwa dengan penuh penghinaan. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan kepalanya ditutupi garis-garis hitam. Lonceng sungai darah, terserah padamu. Tak lama kemudian, lonceng kecil nan halus itu muncul tepat di tangan Xiaoyan, lalu Xiaoyan bergumam dalam hati. Ring ling ling, lonceng sungai darah baru saja dilempar oleh Xiaoyan, dan tiba-tiba terdengar suara keras, dan aura berdarah memancar keluar darinya. Dengan munculnya aura berdarah ini, napas Xiaoyan bahkan energi dendam di tubuhnya pun mengalir sangat lambat. Aku khawatir lonceng sungai darah ini tidak sederhana. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk berkata. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Lagi pula, kekuatan healing, yang hanya mengeluarkan sedikit darah saat ini, begitu tirani. Jika benar-benar ditampilkan, saya khawatir kekuatannya akan cukup untuk mengguncang dunia. Cepat, sesaat kemudian, aura pemakan jiwa tiba-tiba bergetar, dan aura hantu yang menyeramkan langsung menyelimuti sosok Xiaoyan. Tujuannya tentu saja untuk membebaskan Xiaoyan dari tekanan Sui Healing. Benar saja, saat ini, mata Xiaoyan terfokus pada lonceng sungai darah, dan ia tidak menyadari napas yang dilepaskan oleh Soul Eater. Kalau tidak,
Xiaoyan seharusnya samar-samar menebak bahwa Soul Eater memiliki jejak penguasa Soul Eater. Qi Hantu, kekuatan di dalamnya sebenarnya jauh lebih kuat daripada Samsung Douxian. Dan kekuatan puncaknya yang sesungguhnya, saya khawatir ia mendekati puncak sesungguhnya di dunia yang hebat ini. Ling ling ling, lonceng sungai darah mengeluarkan suara yang menusuk, dan seketika, kekuatan jahat itu seperti ledakan darah, dan mereka langsung ditelan olehnya. Setelah menelan begitu banyak kekuatan jahat, Xiaoyan samar-samar dapat merasakan bahwa aura lonceng sungai darah juga sedikit menguat. Ayo pergi. Setelah melakukan semua ini, Master Soul Eater berkata langsung. Tanpa perlawanan kekuatan jahat, Xiaoyan tiba-tiba datang ke pusat otak penjaga dosa dengan mudah. Mengikisnya dengan kekuatan jiwa akan memungkinkannya untuk menyelidiki ingatannya, gumam Xiaoyan, dan tanpa ragu, ia berubah menjadi aliran cahaya, menembus ke pusat otak pria di depannya. Petik 2 petik 2. Dalam sekejap mata, 5 menit berlalu. Melihat gugusan cahaya yang terus berubah di depannya, Soul Eater juga khawatir. Kelompok cahaya ini adalah pusat otak penjaga dosa, dan Xiaoyan baru saja memasukinya, dan tiba-tiba cahaya memancar, bahkan setelah beberapa menit, cahayanya tidak melemah, penguasa pemakan jiwa tidak bisa tidak khawatir, lagi pula, Xiaoyan saat ini terdiri dari kekuatan jiwa. Jika terjadi kesalahan, itu dapat memengaruhi asal-usulnya. Bagaimana kabarmu? 10 menit kemudian, tubuh jiwa Xiaoyan tiba-tiba muncul dari gugus cahaya pusat di otaknya, dan sang pemakan jiwa buru-buru bertanya. Seseorang seharusnya memasang segel yang sangat tirani di otak orang ini. Bahkan aku pun tak bisa menghancurkannya. Xiaoyan hanya menggelengkan kepala dan berkata, ayo kita keluar dulu, kita akan punya rencana jangka panjang. Melihat ini, Soul Eater pun menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, ayo pergi. Namun perjalanan ini tidak sia-sia. Setidaknya aku tahu tujuan dan distribusi personel mereka. Hanya saja ingatanku yang terdalam dilindungi oleh kekuatan yang dahsyat. Kekuatan jiwaku saat ini tidak cukup untuk menghancurkannya, kata Xiaoyan sambil pergi. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka langsung melompat, meninggalkan tubuh penjaga dosa, dan segera kembali ke altar, dan penjaga dosa itu untuk sementara tidak sadarkan diri karena Xiaoyan menyerang pusat otaknya. Bagaimana kabarmu? Xiaoyan baru saja membuka matanya ketika Su Yue dan Liu Qing yang ada di sampingnya buru-buru mendekat dan bertanya. Tentu saja, Liu Qing sangat mendesak karena status istimewanya. Alasan dia bepergian bersama tim Eagle Eye hanyalah untuk merasakan dan berpartisipasi di benua timur. Adapun Su Yue, dia masih cukup takut dengan kekuatan dosa, jadi dia secara alami ingin mengetahui informasinya dan menangkapnya sekaligus untuk menghindari masalah di masa mendatang. Ada 3 orang. Xiaoyan berdiri sedikit dan mengatakan sesuatu. 3 orang. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Su Yue tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Kekuatan kejahatan ini sangat besar dan gelombang, tapi jika hanya ada 3 orang di pihak lawan, 1 orang sudah jatuh ke tangan mereka. Sedangkan 2 lainnya, sepertinya mereka tidak perlu menjadi kapten. Selesaikan. Ada rahasia. Sebagai seorang gadis, Liu Qing tentu saja lebih berhati-hati daripada Su Yue. Ia melihat sedikit kekhawatiran di wajah Xiaoyan dan bertanya. Hanya ada 3 orang, tapi kekuatan mereka adalah mendiang Douxian bintang 1, mendiang Douxian bintang 2, dan almarhum Sansing Douxian. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, ia menghela napas panjang lega. Saat Xiaoyan mengucapkan Sansing Douxian, dadanya terasa sesak. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, tidak sulit untuk menghadapi Douxian bintang 1 biasa di tahap tengah dan akhir, bahkan Douxian bintang 1 yang lengkap pun dapat melawan yang terbelakang. Dan dalam hal garis klan, tingkat kemenangannya kurang dari 100%. Jika petarung abadi bintang 3 lebih kuat dari petarung abadi bintang 2, saya khawatir dia akan mati. Pembangkit tenaga listrik di mendiang Sansing Douxian. Saat suara Xiaoyan turun, Su Yue, Yu Xiaoye dan Liu Qing semuanya mengerutkan kening. Kekuatan keseluruhan tim mata elang mereka adalah 2 petarung abadi bintang 1, 3 petarung abadi bintang 2, 1 petarung abadi bintang 3, 1 petarung abadi bintang 3, dan kekuatan warisan giok petarung abadi bintang 3 hanya di jangka menengah. Makin tinggi levelnya, makin besar pula celah yang terkandung dalam level kecil. Sampai sekarang, mereka akhirnya tahu mengapa Xiaoyan khawatir. Di tahap akhir Sansing Douxian, aku khawatir kita harus mengerahkan seluruh tim untuk menghadapi kekuatan ini. Setelah beberapa saat, Su Yue membuka mulutnya sedikit, dan suaranya penuh kesungguhan. Mereka tidak tahu seberapa kuat Sansing Douxian di tahap akhir,
tetapi satu-satunya hal yang mereka ketahui adalah bahwa Yu Yifeng pernah menggunakan kekuatannya di tahap tengah Sansing Dosian untuk secara paksa membunuh 3 pemain kuat di tahap awal Sansing Dosian. Dari sini, dapat diketahui bahwa kekuatan Sansing Dosian pada tahap selanjutnya mungkin lebih kuat daripada Jade Legacy. Kita harus menghancurkannya satu persatu. Pancing dulu orang yang berada di tahap akhir Dosian bintang 2 untuk membunuhnya. Dengan begitu, ketika Kapten Jade tiba, kita bisa bekerja sama untuk menghadapi orang yang berada di tahap akhir Dosian bintang 3. Kalau tidak, 2 petarung abadi bintang yang tersisa di tahap akhir sudah cukup untuk mengubah seluruh situasi pertempuran. Xiaoyan juga menganalisis dengan tenang. Bisakah kita melakukannya? Yu Xiaoye dan Liu Qing di samping jelas sedikit takut dengan tindakan Xiaoyan. Lagi pula, kekuatan mereka berdua hanya bintang 1 dalam pertarungan memperebutkan keabadian. Meskipun mereka memiliki beberapa teknik menekan dasar kotak, mereka jelas tidak sebejat Xiaoyan. Saya setuju dengan apa yang dikatakan adik kecil Xiaoyan. Orang ini di Doxian bintang 2 akhir, aku yang memimpin serangan utama, bagaimana kalau kau membantuku? Sui Yue tersenyum pada Xiaoyan dan langsung berkata, jangan terlalu merepotkan, kebetulan aku punya gulungan formasi di tanganku, yang cukup untuk menjebak orang ini. Saat itu, serangan utamanya adalah saudara Sui Yue. Lagi pula, para ahli di tahap akhir Dosian bintang 2, saya khawatir hanya ahli di level yang sama yang bisa melukai mereka, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Gulungan formasi. Setelah Xiaoyan mengatakan ini, mereka bertiga menatap Xiaoyan seolah-olah mereka sedang melihat monster. Kekuatan di tahap awal One Star Fighting Immortal mengalahkan pusat kekuatan di tahap selanjutnya dari One Star Fighting Immortal, alkemis tingkat 3 dari pangkat kaisar, dan sekarang ada gulungan formasi lain, yang membuat mereka bertiga tidak dapat menahan sedikit keterkejutan. Lagi pula, lupakan 2 yang pertama, pembuat gulungan formasi ini pastilah seorang penyihir arai, dan penyihir formasi adalah salah satu profesi paling langka di dunia. Sungguh patut ditiru untuk mendapatkan gulungan formasi yang kuat. Dan ketika Xiaoyan mendengar ini, dia hanya bisa tertawa tak berdaya. Namun, gulungan formasi di mulut Xiaoyan hanyalah kepura-puraan. Jelas, Xiaoyan tidak memiliki gulungan formasi, tetapi sedang bersiap untuk memadatkannya di tempat. Lagi pula, kultivasi Master Arai terkait erat dengan kekuatan spiritual, dan kekuatan spiritual tampaknya beresonansi dengan kekuatan jiwa. Dasar dari susunan sihir adalah kekuatan spiritual, mengandalkan kekuatan spiritual untuk menggerakkan prasasti inti kehidupan, memadatkan prasasti, dan membentuk formasi. 1000 prasasti inti sudah cukup untuk menghadapi Do di bintang 1, sedangkan untuk menghadapi Dosian bintang 1, harus mencapai 10.000, sedangkan untuk Dosian bintang 2, harus mencapai 20.000. Mengenai mendiang Dosian bintang 2 dalam pasukan kriminal ini, menurut spekulasi Xiaoyan, setidaknya dibutuhkan 26.000 prasasti inti untuk dapat menghentikannya. Awalnya, Xiaoyan cukup lalai dalam mengolah Master Arai. Dulu, hanya ada 4 atau 5.000 prasasti inti, tetapi setelah Mu Yingying berkorban, dengan hati api suci, seluruh tubuh Xiaoyan tampak benar-benar baru. Baik kekuatan spiritual maupun kekuatan jiwanya telah meningkat pesat di bawah pengaruh hati api suci. Selain itu, prasasti inti kehidupan kelahiran telah berhasil diintegrasikan setengahnya, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Kalau begitu sudah diputuskan, selanjutnya, kami akan membahas rencana pertempuran secara rinci. Rencana ini hanya bisa berhasil, bukan gagal. Melihat mereka bertiga sudah tidak curiga lagi, Xiaoyan tersenyum. Ya, awalnya, kami menggunakan orang ini sebagai umpan. Xiaoyan, kau gunakan kekuatan jiwamu untuk memancing orang itu di tahap akhir Dosian bintang 2, dan merapal mantra untuk menjebaknya. Sui Yue menyerang, seperti ini. Mereka berempat juga berdiskusi dengan gugup di altar. Di sebuah bukit beberapa mil jauhnya dari desa Sao, terdapat pegunungan yang indah dan perairan yang jernih di bukit ini, dan bahkan ada beberapa rumah kayu yang cukup tersembunyi. Kepala desa, anggota tim mata elang tidak mati, melainkan menangkap pria misterius yang ada hubungannya dengan ras alien. Seorang pria jangkung dan bugar menghampiri dan berkata kepada kepala desa, "Apa?" Ketika kepala desa tua itu mendengar ini, dia duduk tegak, tetapi dia bangkit dan berkata dengan kaget. Kepala desa tua itu jelas tidak tahu bahwa ketiga orang itu berasal dari pasukan dosa, tetapi di bawah tekanan, dia hanya bisa mengkhianati tim Hawkeye untuk memastikan kehidupan penduduk desa mereka. Kepala desa, apa yang harus saya lakukan sekarang? Pria yang baru saja menyampaikan pesan itu berbicara dengan linglung. Desa Sawu mereka selalu dibantu oleh pasukan Hawkeye, tetapi pada akhirnya mereka membalasnya, yang mana membuat orang lain tidak nyaman. Aduh.
Satu langkah yang salah, satu langkah yang salah. Lupakan saja, kumpulkan anggota klan dan pergi dari sini. Kepala desa tua itu menggelengkan kepalanya pelan, penuh ketidakberdayaan. Dia tahu gaya tim Hawkeye. Bahkan kembali saat ini pun tidak akan membantu, dan lokasi pintu masuk ke Pulau Ichevire, desa tua itu. Kepala desa juga memberitahu mereka, yang membuat kepala desa tua itu merasa tidak terlalu bersalah. Ya, pria itu mendengar kata-kata itu dan segera turun untuk bersiap. Beberapa tempat lainnya, di lorong bawah tanah desa Sawo, dua lelaki perlahan muncul di sini, tak bergerak, keduanya saling menatap tajam. Orang berdosa, kau melakukan ini, tapi ini keterlaluan. Kau jelas tahu bahwa tim Hawkeye ini disewa olehku untuk pergi ke Pulau Es dan Api demi menyelamatkan anggota kuat klan kita yang terjebak. Pria berjubah hitam yang dikelilingi hantu itu berkata dengan marah, jiwa ke-10 kerajaan hantu, hormat, berduka. Pria bertulis kata, dosa, di punggungnya itu tak kuasa menahan cibiran. Pendosa, aku butuh penjelasanmu. Jiwa sang masih tak kenal ampun, dan meraung langsung ke arahnya. Jiwa, jangan gunakan kerajaan hantu untuk menindasku. Kami, berdosa, tidak pernah takut padamu. Sedangkan untuk tim Hawkeye, kami hanya karena daun mayat hidup ada di tangan mereka. Saat kita mendapatkan daun mayat hidup, kita tidak akan menyulitkan mereka, kata si pendosa dengan lembut. Daun abadi. Mendengar ini, Hun Sang mengerutkan kening. Jelas bahwa sejak Hun Wuya jatuh, berita tentang daun abadi telah lenyap. Benar, kata si pendosa dengan lembut. Lagi pula, dosamu dan kerajaan hantu kami adalah hubungan kerjasama. Kuharap kau tidak menghancurkan rencana kami. Hun Sang meninggalkan kalimat yang tajam, lalu menghilang. Berapa umurmu di kerajaan hantu? Sekalipun itu raja 10.000 hantu, dia menghormati, dosa kita 3 kali lipat, dan jiwa kecil itu tak layak disebut. Si pendosa itu menatap sosok jiwa sang yang menghilang, dan tiba-tiba mengeluarkan suara yang agak menghina. Di kejauhan, Yu Yifeng dan yang lainnya juga mengambil barang-barang yang mereka butuhkan untuk memasuki Pulau Ichevire dan menuju desa Sawo. Lokasi Pulau Es dan Api cukup misterius, dan setiap kali muncul di pintu masuk, pulau itu akan diselimuti oleh 2 atribut es dan api. Atribut es dan api ini sangat istimewa, dan pembangkit tenaga listrik biasa tidak akan mampu menahan fluktuasi yang sangat mengerikan, dan mereka akan meledak dalam sekejap. Dia mati, jadi dia membutuhkan sesuatu yang lain untuk bertahan melawan kekuatan es dan api ini. Rumput es dan api, ini adalah tanaman istimewa yang tumbuh di tempat-tempat yang gelap dan lembab. Jika Anda menemukan pintu masuk ke Pulau Ichevire, Anda hanya perlu memurnikan rumput Ichevire, dan rumput itu akan langsung membentuk belenggu misterius di tubuhnya. Kekuatannya telah sangat melemah, sehingga tekanan es dan api saat memasukinya pun sangat berkurang. Aneh, kok aura penjaga dosa bisa melemah. Tak jauh dari desa Sawo, di hutan tersembunyi, sesosok berjubah hitam bertuliskan, dosa, mendongak dan berkata, lihat ke arah desa Sawo. Dia ada di sini saat ini, dan dia telah menyiapkan formasi teleportasi. Lagi pula, mereka terkenal karena dosa mereka. Entah mereka mendapatkan daun mayat hidup atau tidak, mereka harus segera pergi dari sini, kalau tidak mereka akan ditemukan oleh kekuatan besar di Dongzhou. Saya khawatir mereka akan menggunakan ini untuk menekan jejak mereka yang lebih tinggi. Lupakan saja, formasi teleportasinya hampir siap. Detik berikutnya, sipir penjara perlahan menggelengkan kepalanya dan membenamkan diri di hutan untuk melanjutkan rencananya. Tak lama kemudian, aura misterius dan kuat menyebar dari arah desa Sawo. Napas ini cukup kecil, dan tampaknya menyebar dalam pola tertentu, yang sulit dideteksi oleh orang awam. Ya, apakah ini informasi dari pengawal dosa bunga? Informasi ini adalah, apakah kalian sudah menemukan daun mayat hidup? Penjaga kriminal itu tak dapat menahan tawa ketika mendengarnya. Di antara mereka, para penjaga juga terbagi dengan jelas berdasarkan tingkat kekuatan. Kebanyakan penjaga adalah dosian bintang 1 atau bahkan lebih rendah, dan kekuatan dosian bintang 2 mereka saat ini dapat dikaitkan dengannya. Jika ia dapat menemukan daun mayat hidup, kemungkinan besar ia akan dianugerahi kekuatan jahat, dan kemudian tidak hanya status dan statusnya akan meningkat, tetapi bahkan kekuatannya akan meningkat secara langsung seperti terbang di pesawat. Penjaga Huasin, kalau mau menyalahkan, kau memang terlalu lemah, tapi merupakan kehormatan bagimu untuk menjadi batu loncatanku. Penjaga dosa itu tersenyum perlahan, lalu seketika menghapus transmisi napas misterius itu, dan sosoknya bergerak menuju desa Sawo. Apakah orang itu akan tertipu? Jika petarung abadi bintang 3 itu tertarik, aku khawatir kita
Yu Xiaoye di samping membuka mulutnya sedikit, jelas tidak menargetkan Xiaoyan, tetapi menjadi sangat gugup karena ini adalah pertama kalinya memainkan permainan petak umpet semacam ini. Yu Xiaoye cukup disayangi di keluarga Yu, jadi ia memiliki temperamen seperti wanita tertua. Bahkan di setiap pelatihan, anggota keluarga selalu menyembunyikan kekuatan mereka. Hal ini membuat Yu Xiaoye merasa terlalu percaya diri, tetapi ini pertama kalinya ia menghadapi situasi seperti ini. Saat krisis hidup dan mati, Yu Xiaoye tampak sedikit takut. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Jika memang orang itu, aku yakin bisa membawa semua orang pergi. Kekuatan jiwa Xiaoyan perlahan menyebar, lalu semua orang terdiam, menatap para penjaga yang tak sadarkan diri di altar. Sedangkan Xiaoyan sendiri, jejaknya masih ada. Prasasti inti kehidupan kelahiran yang tersembunyi muncul, diam-diam menyelimuti altar. Saat ini, mereka berada di luar rumah kayu terluar altar, diselimuti oleh kekuatan jiwa Xiaoyan yang luar biasa, dan mereka menyatu secara halus dengan warna-warna di sekitarnya. Dan penjaga yang tak sadarkan diri itu tertidur di tengah-tengah altar, namun di hadapannya, sehelai daun yang agak halus berdetak perlahan, namun orang itu mengandung gejolak yang menakutkan ini. Hal ini tentu saja merupakan ilusi yang dipadatkan oleh kekuatan jiwa Xiaoyan yang mahal, untuk menipu orang. Gulu, selama semenit, tak ada jejak siapapun, hanya suara angin bertiup. Petik 2 petik 2. 5 menit kemudian, masih tidak ada seorang pun di sana. Petik 2 Itu bukan sinyal yang aku kirim, kan? Tapi menurut ingatan orang ini, fluktuasi dalam transmisi informasi itu jelas benar. Xiaoyan pun berkata tanpa daya. Namun, Xiaoyan sedang tidak enak badan saat ini. Butuh banyak kekuatan jiwa hanya untuk mempertahankan ilusi daun abadi, belum lagi ia harus mengerahkan kekuatan jiwanya pada keempat orang itu untuk menyembunyikan sosok mereka. 5 menit lagi, kalau dia tidak muncul lagi, aku rasa aku hanya bisa mundur dulu, kata Xiaoyan tanpa daya. Set, ada orang di sini. Tepat saat Xiaoyan tersadar, kekosongan di luar altar tiba-tiba sedikit bergetar, dan aura jahat yang sangat gelap perlahan muncul, yang langsung berubah menjadi sosok manusia. Sosok ini persis sama dengan sipir kriminal yang sedang koma, berbadan kasar, terbungkus jubah hitam, dengan mantel merah bertuliskan Sin di punggungnya, namun nafasnya, jika dibandingkan dengan sipir kriminal yang sedang tak sadarkan diri, niscaya jauh lebih dahsyat. Susu, pengawal Huasin, aku tak menyangka kau akan melakukan hal seperti ini hari ini. Pengawal dosa dari mendiang Dosian bintang 2 baru saja muncul, dan ada sedikit seringai di wajahnya di balik jubah hitamnya. Sepertinya daun mayat hidup ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi ini sangat murah bagiku. Melihat ini, penjaga Dosian bintang 2 yang bersalah itu perlahan-lahan mengeluarkan gelombang yang agak liar. Melihat penampilannya, dia ingin menelannya. Lakukan. Pada saat ini, Xiaoyan berkata langsung, dan kemudian semua orang tiba-tiba menembak. Benar-benar tidak boleh membiarkan mendiang pengawal Dosian bintang 2 menelan mendiang pengawal Dosian bintang 1. Kalau tidak, begitu kekuatannya meroket, mereka pasti tidak akan mampu mengatasinya. Krek, suara Xiaoyan baru saja terdengar, dan altar yang awalnya cerah tiba-tiba diselimuti oleh kekuatan misterius yang tak dikenal. Bahkan penjaga kriminal yang sekuat Dosian bintang 2 pun merasakan tekanan yang tak terlihat. Makan aku, air terjun. Sui Yue tidak ragu-ragu, sosoknya tiba-tiba melesat, dan kolom air energi raksasa setinggi puluhan meter langsung memancar dari telapak tangannya. Benar saja, ada gelombang tapi kekuatan ini tidak relevan bagiku. Penjaga dosa di akhir Dosian bintang 2 tampaknya telah memperkirakan situasi ini sejak lama, tanpa kejutan apapun, menghadapi Sui Yue. Kolom air energi tirani juga bertepuk tangan dengan lembut, dan tiba-tiba manik-manik tangan energi Sui Yue hancur berkeping-keping. Sistem luar angkasa, dan Xiaoyan memimpin dalam menampilkan formasi. Saat ini, semua orang berada dalam formasinya masing-masing. Tentu saja, ia menemukan keberadaan penjaga dosa di tahap akhir dari Dewa Pertarungan Bintang 2. 1, 2, 3, 4. 3 Dewa Petarung Bintang 1, 1 Dewa Petarung Bintang 2 di tahap awal. Apakah Yu Yifeng meremehkanku seperti itu? Orang berdosa itu melirik sekilas, lalu menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Susu. Begitu suara penjaga yang bersalah di tahap akhir Dosian bintang 2 itu jatuh, kekuatan jahat yang menyilaukan meledak dari tubuhnya, dan langsung melesat ke arah kerumunan. Yu Xiaoye pasti akan menderita pemandangan mengerikan seperti itu. Tepat ketika dia merasakan kekuatan jahat yang luar biasa dahsyat dan mampu menghancurkan kekuatan jahatnya sendiri, kakinya langsung lemas dan dia langsung jatuh ke tanah formasi.
Brengsek, sudah terlambat. Su Yue dan Liu Qing saling berpandangan dan berkata tanpa daya. Jarak di antara keduanya tak mampu mengimbangi upaya penyelamatan Yu Xiaoye, namun kecepatan mereka melesat dan mereka berhasil menyelamatkannya. Hati-hati, melihat ini, Xiaoyan tidak sempat mengirimkan prasasti inti untuk menjaga kekuatan formasi, dan sosok itu tiba-tiba terbang menjauh. Kekuatan bertarung para dewa, yang diselimuti atribut api, tiba-tiba membakar tubuhnya, mencoba menggunakan kekuatan jahat. Saat menyerang Yu Xiaoye, hentikan.